Cara mudah membuat pancing belut anti mocel. Bahan yang saya gunakan ini per bekas Pirodo ya. Ini bahannya baja. Nah, dan ini pernya. Ini sudah saya luruskan seperti ini. Dan juga sudah saya pipihkan ujungnya. Nah, seperti ini. Ya, lanjut. Ini per yang sudah saya luruskan dan juga saya pipihkan, tinggal kita haluskan bagian permukaannya karena ini berbelok ya, asalnya tadi bekas per yang diluruskan. Jadi permukaannya ini tidak rata. Jadi kita luruskan dulu, haluskan dulu menggunakan kikir ya. Kita haluskan seperti ini. Haluskan seluruh bagian permukaan. Seluruh sudutnya kita haluskan. Nah, dan seperti ini sudah saya haluskan. Nah, seperti ini. Tinggal kita membentuk pola untuk membuat mata kail. Seperti yang sudah video cara pembentukan mata kail yang lengkap sudah saya upload di video sebelumnya. Silahkan dicek. Nah, kita bentuk pola segitiga dulu seperti ini, seperti biasa. Untuk video lengkap cara membuat mata kail sudah saya upload. Sekali lagi silahkan dicek di video saya sebelumnya. Nah, lanjut kita haluskan bagian yang kita potong, bagian sisi. Dan seperti ini jadinya. Ini sudah saya haluskan, udah membentuk pola segitiga. Untuk pembuatan mata kail kita mulai dari sini ya. Kita bentuk pola dulu. Kita kikir bagian ini. Ini hanya menggunakan satu kikir ya. Tapi alangkah bagusnya kalau ada kikir yang lebih kecil ya untuk pembuatan mata kail. Kita pelan-pelan saja dulu. Nah, dan seperti ini sudah membentuk pola ya. Ini sudah membentuk pola ya, pola pembentukan mata kail seperti ini pola awalnya. Lanjut kita kikir bagian ini untuk pembuatan mata kail ya. Bahan dasar dari kawat atau per baja ini cukup kuat ya. Ini cocok buat pancing belut ataupun pancing sidat. Ya, bagian sisi lainnya kita kikir juga. Ini proses pembentukan mata kail ya. Oke, dan seperti ini. Tinggal kita rapikan saja bagian sudut permukaannya. Ini kalau pakai kikir yang lebih kecil lebih bagus ya. Ya, kita haluskan seperti ini. Dan nah, ini dia sudah membentuk pola. Tinggal kita membentuk pola ya. Pola selanjutnya yaitu dengan cara membuat cekungan di sudut ini. Ini yang saya tunjuk ini, kita membuat pola cekungan. Nah, kita mulai membuat pola cekungannya.
pelan-pelan saja. Nah, mulai dari sini ya. Nah, kita buat cekungan di sini. Kita mulai pelan-pelan. Ya, dan seperti ini jadinya ya, pola pembentukan atau pola untuk membuat mata kail seperti ini. Tinggal kita haluskan dan rapikan seluruh bagian permukaannya menggunakan kikir dulu. Nah, kita rapikan dulu bagian sisi-sisinya supaya berbentuk lebih bulat ya. Kita haluskan menggunakan kikir. Sebentar, ini tidak fokus-fokus kameranya. Ya, kita rapihkan ya tepatnya seluruh bagian permukaannya agar tidak bergelombang. Rapihkan seperti ini. Nah, dan seperti ini sudah membentuk pola mata kail ya. Oke, setelah tahap selanjutnya kita akan amplas, haluskan menggunakan amplas. Gunanya dihaluskan ini agar tidak ada bekas kikir ya, atau bekas kikir yang terlalu dalam ya, yang akan menyebabkan ketika dibentuk akan menjadi patah. Ketika pembentukan kail ini akan menjadi patah. Kita haluskan seluruh bagian sisinya. Ya, dan seperti ini sudah halus ya. Sudah halus seperti ini. Ya, seperti ini nih. Lanjut ke tahap selanjutnya, kita akan bentuk. Kali ini saya menggunakan dua tang ya, tang kenip tang dan tang biasa ya. Oke, kita mulai bentuk saja seperti biasa. Untuk tutorial lengkap ya, cara pembentukan kail yang detail itu sudah saya upload videonya di video sebelumnya, silahkan dicek ya. Nah, kita bentuk dulu dari sini seperti ini. Kali ini kita akan membentuk kail yang agak sedikit berbeda ya. Bentuk ini sangat cocok untuk pancing belut ataupun sidat ya. Dan juga ini sangat ampuh ya, sangat ampuh. Jarang sekali mocel ya, sekalinya kena itu susah dikeluarin si kailnya itu dari dalam atau dari ketika dimakan atau oleh sidat ataupun maupun oleh belut. Nah, kita akan bentuk dari sini. Pembentukannya sama seperti pembentukan polanya seperti pembentukan kail biasanya, cuman ini agak sedikit berbeda bentuknya. Ya, udah berbentuk seperti ini, kita rapikan dulu bentuknya. Nah, selanjutnya kita akan tekuk di bagian sini. Nah, di bagian sini ya, kita tekuk kembali menggunakan kenip tang ya. Karena kalau menggunakan tang yang biasa itu terlalu besar. Sebentar. Ya, kita akan tekuk dari sini secara perlahan. Ini lumayan keras loh baja nih. Ya, ini agak lumayan keras ya.
dibentuk secara perlahan. Ya, dan seperti ini sudah setengah jadi ya bentuknya. Selanjutnya kita rapikan dulu bentuknya sebelum dibentuk kail yang berbeda bentuknya. Nah, seperti ini ya, ini baru setengah jadi ya. Selanjutnya kita akan bengkokkan dari sini, dari sudut sini kita akan tekuk. Kita akan tekuk seperti ini. Ini lumayan keras. Oke, kita tekuk. Nah, seperti ini dulu. Lalu kita tekuk lagi kebalikannya dari sini. Kita tekuk seperti ini. Nah, ada seperti ini. Ini sudah mulai kelihatan ya. Nah, seperti ini bentuknya ya. Kira-kira seperti ini. Ini cocok untuk pancing belut ataupun sidat ya. Karena ini bentuknya agak seperti ini, agak berbeda ya. Oke, selanjutnya ini udah saya bentuk seperti ini, dan untuk ujungnya bisa kalian pipihkan atau dibuat bulat. Untuk cara membulatkan bagian ujung kail atau pancing bisa kalian lihat video tutorialnya di video saya sebelumnya, itu sudah saya buatkan, silahkan dicek untuk video bagian ininya nih. Nah, di bagian yang saya tunjuk pakai tang ini mau dibikin gepeng ataupun bulat, sudah saya buatkan tutorialnya di video saya sebelumnya, silahkan dicek. Oke, tahap selanjutnya untuk lebih bagusnya lagi, nah ini bagiannya ini agak panjang, ini sengaja nih karena ini modelnya khusus ya untuk sidat maupun belut, jadi agak panjang bagian ujung kailnya. Dan tahap selanjutnya kita akan bengkokkan lagi si kail ini. Nah, kita akan bengkokkan agar lebih kuat ya. Kita akan bengkokkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini lumayan keras ya. Nah, seperti ini. Seperti ini terlihat ya, ini agak berbelok ya. Ya, dan seperti ini nih jadinya nih. Nah, ini nih sudah jadi ya, pancing belut dengan bentuk seperti ini. Tahap selanjutnya tinggal kita haluskan menggunakan amplas seperti ini. Bagian seluruh permukaannya kita haluskan. Nah, seluruh bagian permukaannya kita haluskan seperti ini. Seperti ini, sudah halus seperti ini, kita haluskan kembali menggunakan amplas yang lebih halus. Ini fungsinya agar lebih mengkilap ya. Besi ini, baja ini ketika diamplas seperti ini akan lebih mengkilap hasilnya ya. Amplas bagian seluruh permukaannya juga, dan seperti ini hasilnya nih. Pancing multifungsi ini untuk sidat maupun belut. Ini anti mocel dari bahan baja per bekas Pirodo ya. Seperti ini, semoga bisa dicoba dibuat. Dan seperti ini hasilnya pancing multifungsi belut ataupun sidat berbahan dasar
per baja dari bekas Pirodo ya, honor di motor. Dan ini perbandingan dengan kail biasa ya, ini kail buatan toko, besarnya nggak terlalu besar sebenarnya ini juga. Dan ini pancing belut biasa yang saya buat, ini dari bahan payung bekas. Ini modelnya biasa, dan yang sebelah dari bahan per bekas Pirodo, ini modelnya beda. Seperti ini perbandingannya. Seperti ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga bisa dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.